Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita sambil menunggu tibanya waktu adzan Isya, kita meluangkan waktu untuk bersama-sama mempelajari adab-adab yang islami. Kemarin telah kita sebutkan tentang adab ketika bangun tidur, dan ini masih ada beberapa poin yang disebutkan oleh penulis yang belum kita bahas. Saya ulangi, adab-adab ketika bangun tidur. Yang pertama kali, merasakan bangun tidur itu adalah nikmat Allah yang sangat besar. Kemudian mengusap wajah dengan kedua tangan sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berzikir ketika bangun tidur. Dan kemarin saya sarankan ketika para jamaah untuk memiliki buku Hisnul Muslim, benteng orang Islam. Doa itu dimisalkan oleh para ulama menjadi benteng, kumpulan doa-doa yang tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah yang ditulis oleh Imam Al-Qahtani rahimahullahu ta'ala. Ini sangat layak dimiliki, ya, bukunya tidak terlalu mahal. Artinya ketika bangun tidur kita belum banyak hafal doanya, bisa sambil memegang buku tersebut atau sambil menghafal satu demi satu. Selain itu juga bersiwak. Ini disunahkan ketika bangun tidur. Mencuci tangan, ini berkaitan dengan diawali ketika berwudu, kemudian juga berwudu. Istinsar, menghirup air ke hidung itu istinsak. Istinsar itu mengeluarkan air dari hidung ketika berwudu, ketika bangun tidur. Melaksanakan sholat, maksudnya di sini adalah sholat qiyamul lail. Kemudian poin yang belum dibahas adalah membangunkan keluarga. Ini sesuai dengan petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang belum punya keluarga ini, semoga pembahasan ini menjadi motivasi. Yang masih bujang berarti bangunkan orang tuanya untuk sholat malam, atau sebaliknya, jangan marah kalau dibangunkan orang tuanya untuk sholat malam. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza staiqadha ar-rajulu minal laili wa ayqadha ahlahu." Apabila seorang lelaki bangun di waktu malam dan membangunkan keluarganya, maka di sini ada tugas yang Allah amanahkan kepada kaum lelaki untuk membangunkan keluarga di malam hari. Fasallaya rak'atain kutiba minadz dzakirin Allah katsira wadz dzakirat. Kemudian kedua-duanya setelah bangun dia mengerjakan sholat 2 rakaat, maka dia di hadapan Allah dicatat termasuk orang yang banyak berzikir kepada Allah
dari kaum laki-laki dan kaum perempuan. Jadi orang yang bangun malam membangunkan keluarganya, kemudian kedua-duanya mengerjakan sholat 2 rakaat saja, bernilai pahala di hadapan Allah. Dia termasuk orang-orang rombongan orang yang banyak mengingat Allah padahal cuma dengan sebab 2 rakaat. Ini menunjukkan hadis motivasi untuk kita semuanya. Tidak dituntut oleh Allah untuk mengerjakan sholat 1 malam untuk meraih jabatan orang yang banyak mengingat Allah. Itu cukup dengan bangun malam, bangunkan keluarganya, kemudian kerjakan sholat 2 rakaat saja. Ini jelas hadis yang memberikan kita motivasi. Kemudian berkaitan dengan sholat 2 rakaat ini, apakah mesti dikerjakan berjamaah ataukah tidak? Karena dalam hadisnya disebutkan fasallaya rakaatain, maka kedua-duanya mengerjakan sholat 2 rakaat. Hadisnya umum, maka para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama seperti dalam kitab Syarah Bulughul Maram yang ditulis oleh Imam Aitiyah Muhammad Salim hafizahullah taala, beliau katakan maksudnya di sini salatnya suaminya menjadi imam, istrinya menjadi makmum. Ini menurut sebagian ulama. Sebagian yang lainnya seperti yang ditulis oleh Imam Asy-Syaukani dalam kitab Nailul Autar, beliau katakan masing-masing salat 2 rakaat itu juga masuk kategori dalam hadis ini. Wallahu ta'ala alam mana yang lebih kuat. Yang jelas masing-masing para ulama berijtihad. Artinya orang akan meraih gelar berzikir, banyak mengingat Allah itu dengan sebab bangun malam membangunkan keluarganya dan melaksanakan sholat 2 rakaat, mau berjamaah atau sendiri juga masuk kategori hadis ini. Wallahu ta'ala alam. Kemudian berkaitan dengan membangunkan keluarga, Rasulullah mendoakan semoga Allah memberikan rahmat kepada seorang suami yang memerciki wajah istrinya. Ya, ketika Anda bangun malam, kemudian Anda mengerjakan sholat malam, kemudian Anda bangunkan istri Anda dengan diperciki air. Ini sarana untuk membangunkan keluarga, bukan menyiram istri. Ya, tapi cukup diperciki istrinya untuk bangun malam. Dan seorang istri juga tidak boleh marah ketika dibangunkan suaminya dengan diperciki air. Demikian juga sebaliknya, Rasulullah mengatakan semoga Allah senantiasa merahmati seorang istri yang mengerjakan sholat malam kemudian memercikan air ke wajah suaminya. Artinya ini hadis yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk membangunkan pasangannya ketika malam. Dan kita telah menyebutkan bagaimana sahabat Abu Hurairah, beliau mengisi malamnya dengan sholat malam. Fa ikhwani wal akhwat arsyadani wa arsyadakumullahu jami'an. Mungkin ini diantara PR besar untuk kita semuanya dalam menghidupkan sunnah Rasulullah SAW membangunkan keluarganya. Dan tidak mesti istrinya saja, tetapi penghuni dalam rumah tersebut. Ya, kita pernah mendapatkan kisah nyatanya yang diungkapkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, ketika beliau akan membebaskan negeri Palestina, kita tahu pasukannya itu tinggal di mana? Di tenda-tenda yang disiapkan untuk pasukan perang. Yang satu sedang berzikir, yang satu sedang berdoa, yang satu sedang melaksanakan sholat malam.
Yang terakhir itu tendanya kayak kuburan. Tidak ada zikir, tidak ada doa, tidak ada sholat malam. Maka Salahuddin Al-Ayyubi mengatakan apa? Dari tenda inilah musuh akan memerangi kita. Dari tenda orang yang pada ngorok tidur inilah musuh umat Islam akan mengawali peperangan. Artinya pantas kalau para sahabat Rasulullah SAW ditakuti musuhnya umat Islam tatkala itu. Pantas kalau Rasulullah SAW diberikan 5 perkara yang tidak diberikan kepada nabi-nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad. Salah satunya apa, Pak? Nusirtu birru'bi masirata syahr. Aku ini diberikan pertolongan oleh Allah. Dengan apa? Dengan ditanamkannya rasa takut kepada musuh-musuh Rasulullah dalam jangka waktu perjalanan 1 bulan. Jadi bayangkan, Pak, kalau Rasulullah SAW akan berperang perang Khandaq, ya, perang Khandaq terjadi di mana? Di kota Madinah. Rasulullah SAW akan perang Badar, Rasulullah SAW akan perang Uhud dan perang-perang seterusnya. Rasulullah telah ditolong oleh Allah sebelum terjadi peperangan. Apa pertolongan Allah? Pertolongannya adalah Allah tanamkan ketakutan kepada musuhnya Rasulullah dengan musuhnya para sahabat Rasulullah SAW, dengan ditanamkan ketakutan dalam diri mereka dalam perjalanan 1 bulan sebelum peperangan dimulai. Jadi bisa dibayangkan, ini faktornya bukan tong kosong nyaring bunyinya, ya. Artinya kenapa Rasulullah SAW ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan hal itu? Kenapa? Karena para sahabat Rasulullah SAW itu, para sahabatnya, mereka itu adalah ruhbanun fil lail. Di malam hari itu bukan kuburan, ya, tetapi di malam hari itu rahib-rahib di malam hari. Wa fursanun fin nahar, kuda-kuda perang di siang hari. Wa usudun fin dahar, dalam ungkapan yang lain, mereka itu seperti singa di malam hari, singa di siang hari, rahib di malam hari. Jadi pantas saja kalau musuh-musuh umat Islam itu ketakutan kalau akan diperangi oleh Rasulullah dengan para sahabatnya. Siang malamnya hidup. Dan pantas saja umat Islam saat ini taringnya itu tidak kelihatan. Kenapa? Siangnya kayak malamnya, malamnya betul-betul malam. Ya, gak ada aktivitas kecuali berleha-leha. Ya, kalau istilah orang Indonesia dahar, BAB sama merokok, katanya, harmoko. Ya, ada istilah makan aja yang dituntut. Perutnya bagaimana bisa kenyang, kemudian hanya BAB sebagaimana binatang, kemudian hanya ngelepus ngerokok saja. Tidak ada kehidupan kecuali itu saja, ya. Makanan, urusan dunia. Jadi cita-cita umat Islam saat ini mayoritas, kecuali yang dijaga oleh Allah, cita-citanya bagaimana rumah saya bisa besar, bagaimana kendaraan saya bisa mewah. Hanya sebatas langit pertama saya tidak sampai, hanya di dunia, ya. Tidak berusaha bagaimana meraih yang lebih tinggi daripada dunia. Dan mesti kita ingatkan diri kita dengan namanya dunia. Ad-dunya ad-dana'ah. Dunia itu kenapa dinamakan dalam bahasa Arab dunia? Karena dunia itu dari kata ad-dana'ah. Ad-dana'ah itu adalah yang hina. Jadi kalau pantas kalau orang itu cita-citanya hanya sebatas dunia, orang itu kalau aktivitasnya hanya menggulung-gulung dunia, sibuk dengan dunia, berarti dia lagi mencari kehinaan. Kalau tidak menjadikan sebab meraih ridha Allah dengan dunianya, jelas hina. Karena Rasulullah SAW dalam hadis riwayat At-Tirmidzi mengatakan apa? Ad-dunya mal'unah, mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa mawala. Dunia itu dilaknat, ya. Mal'unun ma fiha, dilaknat yang hidup di dunia. Wah, kalau begitu saya hidupnya di mana? Di akhirat. Ya.
Dilaknat dunia oleh Allah dan dilaknat penghuninya, illa dzikrallah, kecuali orang yang mengingat Allah dan orang yang tadi disebutkan oleh Rasulullah hanya sebab bangun tidur, bangunkan keluarganya malam hari, kerjakan sholat 2 rakaat, termasuk orang yang berzikir dengan mengingat Allah yang sebanyak-banyaknya, maka orang tersebut tidak masuk kategori orang yang dilaknat oleh Allah. Wa mawala, ataupun amalan-amalan yang dicintai oleh Allah tidak akan dilaknat oleh Allah kalaupun dikerjakan di dunia. Maka ikhwani wal akhwat, kajian kita ini kan masalah sepele. Tapi kalau kita dengar sahabat Ibn Umar dalam hadis riwayat Muslim, pernah kita dapatkan itu Umar bin Khattab. Abdullah ibn Umar pernah duduk dengan Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Dua sahabat ini duduk selesai mengerjakan sholat jenazah. Ya, selesai mengerjakan sholat jenazah, duduk-duduk saja, tidak mengantar sampai ke kuburan. Kemudian datanglah seorang sahabat Rasulullah SAW yang lainnya mengingatkan Ibn Umar, wahai Ibn Umar, kenapa engkau tidak mengiringi jenazah sampai dikuburkan? Aku telah mendengar, kata sahabat ini, dari sahabat Abu Hurairah, ada hadis Rasulullah SAW, man tabi'a janazatan falahu qirat wal qirat mithlu jabali Uhud. Orang yang mengiringi jenazah sampai dikuburkan, baginya pahala di hadapan Allah seperti qirat. Apa itu qirat? Qirat itu kata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu arda, mithlu jabali Uhud, seperti gunung Uhud. Jadi orang mengerjakan sholat jenazah, kita tahu pahalanya seperti gunung Uhud. Kemudian mengiring jenazah sampai ke kuburannya, sampai dikuburkan, ya, sampai dikuburkan, maka bernilai pahala sebesar gunung Uhud. Ibn Umar ketika mendengar sahabat ini mengucapkan hal itu tidak langsung percaya. Beliau langsung duduk mengutus utusannya kepada Ibunda Aisyah. Kita tahu sahabat ini yang membawa hadis ini mengatakan, Abu Hurairah yang mengatakan. Kita tahu Abu Hurairah adalah sahabat Rasulullah dari pihak lelaki yang paling banyak hafalannya. Maka Ibn Umar tidak langsung membenarkan sabda tersebut, hadis tersebut, sampai beliau menanyakan kepada Ibunda Aisyah, karena kita tahu Ibunda Aisyah adalah orang yang paling banyak hafalannya dari kalangan wanita. Maka diutuslah utusan kepada wanita. Ibn Umar mengutus utusan kepada siapa? Ibunda Aisyah untuk menanyakan, benarkah ini hadis Rasulullah? Maka kata Ibunda Aisyah, shadaqa Abu Hurairah. Abu Hurairah benar dengan sabdanya, dengan hadisnya, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, man tabi'a janazatan falahu qirat. Barang siapa yang mengiringi jenazah, baginya qirat sebesar gunung Uhud, pahala sebesar gunung Uhud. Maka hadis ini disampaikan kepada Ibn Umar, betul itu. Ibunda Aisyah membenarkan. Apa kata Ibn Umar? Ibn Umar mengatakan, laqad farratna min qararita katsirah. Sungguh kita telah banyak melalaikan qirat-qirat yang sangat banyak. Ya, padahal beliau hanya ketinggalan mengerjakan apa, Pak? Satu sunnah, yaitu mengiringi jenazah sampai dikuburkan. Beliau sudah menyesal, sungguh aku ini telah melalaikan perintah Allah dari meraih qirat-qirat yang sangat banyak. Kalau kita kajian akhlak ini sudah banyak, tapi akhlak Rasulullah. Tidur kita tidur Rasulullah. Bangun tidur kita ya sama bangun seperti Rasulullah, tapi etikanya, maka mari kita hidupkan. Ya, hadis yang tadi kita sebutkan pahalanya sangat besar, ikhwan. Dicatat di hadapan Allah menjadi orang yang banyak mengingat Allah gara-gara apa? Bangunkan keluarganya, kerjakan sholat, mau berjamaah mau sendirian 2 rakaat, maka dicatat di hadapan Allah ketika makhluk Allah di sini di dunia ini sedang dilaknat oleh Allah, maka ada orang-orang yang tidak dilaknat oleh Allah, salah satunya orang yang sedang melaksanakan sholat malam.
Kemudian yang selanjutnya, etika ketika bangun tidur adalah usahakan bangun pagi-pagi. Rasulullah SAW mendoakan khusus untuk orang yang bangun pagi. Rasulullah mengatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi harinya. Ya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an apa? Was-subhi idza tanaffas. Allah bersumpah dengan waktu subuh. Was-subhi idza tanaffas. Dan demi waktu subuh, ketika waktu subuh itu bernapas. Kita tahu napasnya dunia itu kelihatan kapan? Pagi hari. Aktivitas dunia kapan mulainya? Pagi hari. Maka Allah bersumpah dengan waktu pagi. Kenapa? Karena di waktu pagi itu banyak rizki yang sedang dibagikan oleh Allah, yang akan tidak dapat diraih kecuali dengan sebab bangun pagi. Ya. Fa ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir dalam etika bangun tidur adalah merapikan tempat tidur. Ini yang disebutkan oleh penulis, dan insya Allah di pertemuan yang akan kita lanjutkan dalam etika ini, saya akan memilih, artinya tidak berurutan sesuai urutan buku, tapi akan kita pilihkan mungkin tema-tema akhlak-akhlak yang mungkin semestinya kita kedepankan. Karena saya dapatkan ini yang saya bawa jilid kedua. Karena di sini berkaitan dengan adabun naum, etika tidur. Kenapa? Kita etika bangun tidurnya sudah dibahas. Sekarang kita bahas etika tidur. Kenapa? Karena kalau kita lihat sesuai urutan buku, akan kita dapatkan setelah bangun tidur itu, kan bangun tidur bahasa Arabnya istiqad pakai hamzah. Setelah itu adalah adab udhiyah, adab berkurban. Sepertinya kurang pas kalau dibahas sekarang. Maka kalau kita lihat, akan kita bahas etika-etika yang mungkin lebih bisa praktis dan cepat kita praktekkan. Mungkin nanti etika berpakaian, ataupun etika-etika keseharian yang mungkin mesti kita segerakan. Maka kita akan pilihkan nanti setelah kita bahas etika bangun tidur sudah, berarti sekarang etika tidur. Ya. Taib. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita beralih kepada adab yang selanjutnya. Kalau tadi setelah bangun tidur sudah kita ketahui ilmunya, maka ketika akan mau tidur atau akan tidur, kita juga harus tahu apakah adab-adabnya. Yang pertama, tolong niatkan tidur Anda tidak hanya seperti orang kafir tidur. Ya. Sebagaimana yang diungkapkan sahabat Ibn Umar atau sahabat Abdullah Ibn Mas'ud, fa inni ahtasibu ada naumati kama ahtasibu ada qaumati. Aku berniat mencari pahala ketika tidur sebagaimana ketika bangun. Maka minimal yang pertama kita hadirkan ketika akan tidur itu berniat kayak mau sholat. Niatnya apa Pak? Ketika sholat ibadah. Ya. Maka kebiasaan ini akan naik derajatnya menjadi ibadah karena niat. Maka tolong ini niat, dan memang ini jelas butuh kebiasaan. Ibadah ini butuh dibiasakan. Artinya apa? Ibadah berkaitan dengan menghadirkan niat ketika sebelum tidur itu mesti dibiasakan. Karena seringkali kita mungkin apa Pak? Lihat kasur empuk musim hujan, selimut tebal, yang kita pikirkan apa? Tidur tanpa berniat untuk cari ibadah. Ya, maka penulis pantas mengatakan yang pertama kali hadirkan niat yang benar ketika tidur. Niatkan apa? Agar semoga dengan sebab tidur ini aktivitas ibadah kita lebih gesit, lebih semangat. Maka itu tidak masalah. Ya, sama seperti tatkala kita minum. Minum kan kebiasaan, tidak hanya orang Islam, orang kafir juga minum, orang kafir juga tidur dan seterusnya. Maka kalau kita niatkan ibadah, maka akan bernilai, dicatat sebagai amalan soleh insya Allah. Yang kedua, jangan tidur sendirian. Nah loh,
Kenapa? Hah? Ini bujang-bujang diingatkan, ya. Jangan Anda tidur sendirian, ya. Pak Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidur sendirian termasuk perkara yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pantas kemarin kita kutip perkataan siapa? Abdullah ibn Mas'ud. Seandainya umurku itu tinggal 10 hari di dunia ini dan aku masih sendirian, maka aku akan cepat-cepat menikah, memanfaatkan umurku 10 hari dengan berkeluarga. Salah satunya ini manfaatnya, untuk menghindarkan diri dari yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hal ini pernah ditanyakan oleh seorang pemuda kepada Imam Al-Albani rahimahullah taala, "Ya Syekh, bagaimana kondisinya kalau seorang lelaki yang dia itu kondisinya harus mengadakan perjalanan sendirian?" Dalam kondisi darurat, kata Imam Al-Albani, tidak masalah. Demikian juga dalam kondisi darurat, antum tidur di rumah sendirian tidak masalah, ya. Tetapi kalau dalam kondisi antum itu sudah ada keluarganya, kemudian antum sendirian, maka tidak diperbolehkan untuk tidur sendirian. Pak Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa demikian? Karena ada alasan, boleh jadi setan mempermainkan dirinya. Maka di sini solusinya orang yang membujang, pertama tuntutannya Anda mesti bersiap-siap segera menikah. Kata Imam Ibn Abbas, beliau katakan, la yatimmu nusukan nasik hatta yatazawwaj. Tidak sempurna ibadah seseorang sampai dia menikah. Tidak akan pernah sempurna, ya. Antum sebelum menikah itu masih setengah jiwa mungkin. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan apa? Idza tajawwazal 'abdu faqad istakmala nisfad din falyattaqillah fi nisfil baqi. Kalau seorang hamba menikah, Islamnya telah sempurna setengah. Telah sempurna Islamnya. Telah mengambil setengah dari keislaman, maka sempurnakanlah keislaman setengahnya dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mencari nafkah. Ketika mengurus anak dan istri, senantiasa menanamkan ketakwaan. Maka ini para bujang, jomlower, ikhwan dan akhwat, ya, untuk menghidupkan sunnahnya Rasulullah SAW, menghindarkan diri dari membujang ataupun menyendiri. Kecuali kalau orang tersebut sendirian, tetapi dia berzikir, berdoa sebelum tidur, mengepak-ngepak dulu tempat tidurnya 3 kali dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya, maka itu tidak masalah. Maka solusinya bagi para bujang ini atau orang yang sedang sendirian itu, sebelum tidur mesti banyak berdoa. Dan insyaallah kita doakan semoga dimudahkan urusannya. Kemudian yang selanjutnya adalah jangan tidur di atap rumah. Siapa yang suka tidur di lantai 2? Ya, jangan tidur di atap rumah yang datar, tepinya tidak ada pagarnya, tidak ada penghalang. Hal ini sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, "Man bata ala sathi baitin laisa lahu hijar, faqad bari'at minhu dhimmah." Barang siapa yang bermalam di atap rumah yang tidak ada batasnya, maka ia terlepas dari perlindungan, artinya tidak terbebas dari kecelakaan. Bisa jadi dia ngigau kemudian gelinding sampai ke bawah meninggal, ya. Maka tolong jangan iseng-iseng tidur di atap rumah kecuali ada penghalangnya. Yang selanjutnya, tidak tidur di tempat yang terlihat oleh manusia. Imam Ahmad beliau sebutkan, makan dan tidur itu bagian daripada aurat kita. Makan dan tidur, nah, makanya pekan depan mungkin kita kalau bisa kita bahas makan, etika makan, ya. Imam Ahmad beliau katakan, para ulama itu berpandangan makan dan tidur itu aurat. Maka kalaulah mesti kita tidur
misalkan di masjid karena capek, maka usahakan apa? Usahakan menutup diri semampunya. Ya, karena kita tidak tahu apa yang akan dikerjakan ketika sedang tidur, mungkin aurat kita terlihat dan seterusnya, kita tidak tahu. Maka lebih dianjurkan kita tidur di mana? Di rumah. Ya, bahkan di kamar, bukan di ruang tamu. Kalau masih ada kamarnya. Kenapa? Karena para ulama mengatakan makan dan tidur itu bagian daripada aurat. Selanjutnya etika sebelum tidur, hendaklah kita tidur dan dalam hati kita tidak ada dengki kepada saudara kita. Artinya sebelum tidur kita sudah membersihkan hati kita dari sifat yang kotor. Ya, sebagaimana kita telah mengawali sebelum tidur apa? Dengan berwudu. Tidak kenyang sebelum tidur. Yang saya tahu ini sesuai dengan ilmu kedokteran. Ya. Kenapa para ulama mengatakan jangan terlalu kenyang sebelum tidur? Kenapa? Akan mempersulit bangun malam. Sehingga kita termasuk kategori orang kemarin apa? Dikencingi setan. Ya. Akan mempersulit bangun malam. Dalam ilmu kedokteran yang saya baca di internet itu, usahakan makan berat itu sebelum tenggelam matahari. Kecuali kalau betul-betul lapar. Ya, kecuali kalau betul-betul lapar. Wallahu ta'ala alam shawab. Tetapi ini hikmahnya para ulama menyebutkan agar kita mudah untuk bangun malam. Ya. Yang selanjutnya, mencuci tangan apabila terdapat bekas kotoran sebelum tidur. Maka inilah kenapa dianjurkan untuk berwudu sebelum tidur. Kenapa? Rasulullah SAW mengatakan, man bata wa fi yadihi ghamarun fa asabahu syai'un fala yalumanna illa nafsah. Barang siapa yang bermalam, artinya tidur, dan di tangannya itu ada bekas kotoran dari makanannya dan tidak dicuci, fa asabahu syai', kemudian kotoran makanan yang ada di makanannya itu ditimpa sesuatu, fala yalumanna illa nafsah, jangan mencela kecuali dirinya sendiri. Jangan mencela yang lain kecuali dirinya sendiri. Kenapa? Ini etika. Mungkin ada orang malam makan, ketika makan dia ketiduran, kemudian tidur, bangun-bangun tangannya satu jarinya hilang digigit tikus. Ya, misalkan. Kenapa? Karena sebab dia tidak menghidupkan sunnah Rasulullah SAW ini. Yaitu apa? Mencuci tangan sebelum tidur. Ya. Kemudian adab sebelum tidur selanjutnya adalah bercelak. Memakai celak sebelum tidur itu sunnah. Rasulullah mengatakan alaihi salatu wassalam, alaikum bil ithmi da'indan naum. Hendaklah kalian memakai celak ketika akan tidur. Fa innahu yajlul basar, karena celak dapat mencerahkan pandangan, wa yunbitus sya'ar, dan menumbuhkan rambut. Ini manfaatnya bercelak sebelum tidur, pandangan kita akan cerah. Ya, artinya tidak perlu pakai apa Pak? Tetes mata. Itu dibantu dengan celak. Ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Dan bermanfaat untuk menumbuhkan rambut dengan celak ini. Wallahu ta'ala alam. Hadisun sahih. Kemudian yang selanjutnya sebelum tidur hendaklah berwudu. Ya, berwudu, kemudian berbaring ke sisi tubuh sebelah kanan. Tolong ini dibiasakan, karena kebiasaan ini bernilai pahala ketika kita niatkan menghidupkan sunnah. Ya, berwudu kemudian berbaring ke tubuh sebelah kanan seperti posisi orang mati akan dikuburkan. Ya, bertumpu ke badan sebelah kanan. Selanjutnya, sebenarnya etikanya ini masih panjang Pak. Kita potong sebagian karena waktu kita terbatas. Mencuci kemaluan dan berwudu atau bertayamum ketika sedang junub. Nah ini disunahkan bagi Anda, ini khusus 17 tahun ke atas, ya, tidak mesti yang sudah menikah. Ketika Anda ini setelah berhubungan intim atau mimpi basah di malam hari, ya, kemudian Anda masih ngantuk,
Kemudian Anda bangun, tidak mesti Anda mandi basah ketika itu, ya. Tetapi Anda boleh tidur kembali dengan catatan sunnahnya apa? Cuci dulu kemaluannya. Ini sunnah, ya. Dicuci dulu kemaluannya sebelum Anda tidur dan berwudu sebelum tidur atau bertayamum, ya. Ini khusus kondisinya ketika kita junub karena berhubungan intim atau mimpi basah di malam hari kemudian bangun malam. Kemudian yang selanjutnya membaca beberapa surat yang biasa dibaca oleh Rasulullah SAW. Rasulullah biasanya tidur, sebelum tidur beliau biasa membaca surat As-Sajdah. Demikian juga surat Al-Mulk. Hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani, diriwayatkan Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi. Artinya sebelum tidur sunnahnya membaca surat As-Sajdah, demikian juga surat Al-Mulk, ya. Demikian juga Rasulullah SAW, beliau juga terkadang membaca surat Al-Isra, demikian juga surat Az-Zumar, ya. Hal ini sesuai dengan kesanggupan orang tersebut. Rasulullah tidak pernah menganjurkan khusus, ya. Tetapi ada hadis khusus menyebutkan Al-Mulk itu biasa Rasulullah rutin membaca setiap sebelum tidur, surat Al-Mulk, ya. Ini sunnah Rasulullah SAW. Kemudian mengerjakan sholat witir sebelum tidur, ya. Rasulullah mengatakan alladzi la yanamu hatta yutir hazim. Orang yang tidak tidur hingga ia mengerjakan sholat witir, maka dia termasuk orang yang punya tekad yang kuat. Di antara ciri iman yang kuat adalah dia mengakhiri malamnya dengan sholat witir. Dan tolong diingat, sholat witir tidak mesti dikerjakan setelah tidur malam, tetapi intinya sholat witir boleh dikerjakan selesai sholat isya, ya. Karena kita tahu sholat witir ini bagian daripada sholat malam, dan sholat malam syaratnya mesti dikerjakan selesai sholat isya sebagaimana sholat tarawih. Kemudian selanjutnya berniat taubat sebelum tidur. Ini kita tidak tahu apakah besok pagi kita bangun lagi. Maka nasihat penulis, tolong ketika sebelum tidur, kita tahu an-naumu akhul maut. Para ulama mengatakan tidur itu saudaranya mati, ya. Ketika kita tidur, ruh kita di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ada kemungkinan Allah mengembalikan ruh kita kepada jasad kita atau memegangnya sampai hari kiamat. Maka di sini kita dianjurkan oleh para ulama untuk bertaubat sebelum tidur dari seluruh perkara, ya. Bertaubat sebelum tidur. Jangan-jangan tatkala kita bangun ternyata yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Sekalinya kita bangun ternyata bangunnya di hadapan Allah, Rabbnya semesta alam. Maka mesti berniat taubat sebelum tidur. Kemudian segera tidur kecuali dalam kondisi darurat. Ini bagi para pegadang, ya, yang suka bergadang. Kalau kita tidak ada manfaatnya untuk bergadang, maka tidak diperbolehkan. Bahkan para ulama mengatakan dimakruhkan orang bermalam tidak ada manfaatnya, kecuali ada manfaatnya sebagaimana yang pernah dikerjakan oleh Rasulullah SAW, bermusyawarah sampai tengah malam baru mengerjakan sholat isya. Dan ini juga diantara dalil bolehnya sholat isya diakhirkan ketika ada kebutuhan mendesak, sebagaimana yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena waktu isya itu paling panjang, ya, diantara waktu-waktu sholat wajib. Kemudian yang selanjutnya adalah menutup pintu dengan rapat ataupun jendela, ya. Menutup bejana dan tempat air. Tolong, ini juga sunnah-sunnah yang mungkin dilalaikan. Rasulullah SAW bersabda, "Ghattul ina wa auqus siqa fa inna fis sanati lailatan yanzilu fiha waba la yamurru bi ina'in lam yughatta aw siqa'in lam yuqa illa waqa'a fihi min dalikal waba." Rasulullah mengatakan, tutup bejana kalian, ikat kendi-kendi kalian,
Karena kata Rasulullah ada setiap tahun ada satu malam yang di malam tersebut turun wabah. Sengaja Allah turunkan agar kita waspada sebelum tidur, menutup makanan-makanan kita. Sering mungkin ada bapak-bapak buat sayur di bejana, ibu-ibu di dapur, tapi tidak ditutup, nasinya tidak ditutup, airnya tidak ditutup, dan seterusnya. Ingat sabda Rasulullah ini, ya, karena di setiap tahun akan ada satu malam, yang malam ini tidak ditetapkan kapan terjadinya. Yang jelas pasti ada satu malam, yang di malam tersebut diturunkan wabah penyakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah wabah tersebut lewat pada suatu bejana yang tidak ditutup atau kendi yang tidak diikat, kecuali wabah itu akan jatuh di dalamnya. Maka jangan pernah protes kecuali marahi diri kita kenapa tidak dihidupkan sunnah ini. Ketika kita mendapatkan musibah penyakit itu jelas teguran dari Allah, karena boleh jadi kita tidak menutup makanan sebelum tidur. Ya, Pak ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian mungkin yang kita sebutkan. Dan sebelum saya tutup, mungkin ada ini satu hadis yang berkaitan dengan hal ini, ya. Bahkan kata Rasulullah SAW, kalau dalam hadis yang lain, hadis riwayat Muslim, ketika kita menutup bejana tidak ada barang kecuali kayu, Pak. Misalkan ini bejana kita, yang ada kayu, dan kayu jelas tidak menutupinya, tidak menutupi seluruhnya. Maka kata Rasulullah illa in ala inahi udan wayad kurasmallah falyaf'al. Kalau tidak ada penutup kecuali kayu saja ataupun barang yang sebesar dengan kayu itu, maka cukup itu untuk menghalangi wabah yang Allah turunkan itu dengan membaca bismillah sebelumnya. Fa innal fuwaisiqah yudrimu ala ahlil bait baitahum. Dikarenakan binatang-binatang fuwaisiqah, binatang yang kecil seperti tikus, akan membakar penghuni rumah dan rumah mereka. Inilah sarana manfaat untuk menutup bejana-bejana kita dengan kayu ataupun penutup barang tersebut untuk menghindarkan madarat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian pembahasan kita pada malam hari ini. Semoga bisa kita hidupkan sunnah ini. Aqulu qouli hadza, subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.